masih belum pakai tutup. Kalau udah pakai tutup gimana? Oh, ditutup. Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tema baru, yaitu tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dalam pelajaran yang lalu, kita telah belajar bahwa manusia adalah ciptaan yang unik. Pada pelajaran ini kita akan membahas kekhasan yang lain dari manusia, yang membedakan manusia dari ciptaan yang lain di bumi ini, dan yang membuat manusia lebih mirip dengan Sang Penciptanya. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran terhadap martabat manusia. Di berbagai tempat, kekerasan yang diakibatkan dari sikap fanatik dan diskriminatif ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial. Sikap ini dapat menjalar pada siapa saja, tidak terkecuali orang muda. Oleh karena itu, orang muda perlu menyadari bahwa sikap tersebut dapat melahirkan berbagai kekerasan dan tindakan anarkis yang sungguh merusak dan sangat melukai martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai sesama citra Allah, setiap manusia adalah bersaudara, harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan itu dikisahkan bagaimana orang Samaria yang baik hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 dikisahkan demikian. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam kutipan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 ini jelas dinyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentang makhluk-makhluk yang lain tidak dikatakan seperti itu. Kami dinyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin hari kami tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik di hadapan sesama dan juga di hadapan kami. Mohon terima kasih ya Bapak untuk segalanya. Kata citra mungkin lebih tepat kita artikan sebagai gambaran yang menggambarkan. Kalau kita mirip dengan ibu kita, itu berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu, bahwa pada diri kita, entah itu fisiknya, karakternya, sifat-sifatnya, ada kesamaan dengan ibu. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari ibu. Hasil karya, entah itu seni atau yang lainnya, dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula makhluk yang disebut manusia itu dapat dikatakan sebagai
gambaran atau citra si penciptanya, yaitu Allah sendiri. Manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang dihayati atas dasar persamaan kodrat sebagai sesama ciptaan Tuhan dan persamaan kodrat sebagai citra Allah. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan. Karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan, maka setiap orang yang membenci sesamanya, ia membenci Tuhan. Dan ingat ya, selama kamu menjalani perjalanan hidupmu, sesusah apapun kamu, bantuan itu pasti ada. Pasti ada. Kalau Yesus itu manggil salib, bantuan pertama yang datang